Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama masih dapat melanjutkan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan terkait hadis kemarin terkait dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya akan kita bacakan hadisnya lagi untuk mengingat-ingat dan supaya jamaah juga mengikuti apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Saya ulangi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Wa an Aisyah, dan dari sahabiah istri Rasulullah, bunda kita bersama Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala bersabdalah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tidak dianggap hijrahlah ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah. Walakin, namun yang ada itu jihadun, jihad, wa niyatun, dan niat. Wa idza stunfirtum, dan apabila diperintahkan olehmu untuk berjihad, fangfiru, maka bersegeralah berjihad. Pada pertemuan kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya di antara hal yang mendorong hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah adalah kesiapan masyarakat Madinah, suku Aus dan suku Khazraj yang sudah masuk Islam, karena ternyata masuk Islamnya mereka ini gara-gara orang Yahudi.
Aneh ya. Rasul nggak pernah ke Madinah sebelumnya, tahu-tahu kok masuk Islam semua. Anehnya yang bikin masuk Islam adalah orang Yahudi, karena mereka sering mengatakan kalau sekiranya suatu saat ada nabi terakhir, maka kami orang-orang Yahudi akan segera mengikuti nabi terakhir dan akan mengusir orang Arab suku Aus, suku Khawarij dari Madinah. Maka ketika orang Arab Madinah ini mendengar ada nabi terakhir, maka bersegeralah mereka ke Mekah untuk mencari tahu siapa sejatinya nabi terakhir itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan informasi ternyata adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ciri-cirinya sesuai dengan yang pernah diceritakan orang Yahudi itu, segeralah mereka masuk Islam supaya tidak keduluan orang Yahudi. Maka masuk Islamlah semua suku Arab yang ada di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Maka kemudian yang di Makkah, Nabi Muhammad SAW ketika muncul delegasi 3 kali, delegasi pertama 3 orang, delegasi kedua 12 orang, delegasi ketiga 73 orang, mereka meminta kepada Rasulullah untuk hijrah. Maka Rasul menjawab, insya Allah ketika turun ayat perintah hijrah akan segera hijrah. Kemudian mulailah berbondong-bondong para sahabat hijrah ke Madinah. Semua hijrahnya secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Nah, kemarin sampai sini. Umar bin Khattab ini terkenal yang orang yang memang sangat pemberani sejak sebelum masuk Islam, dan ketika masuk Islam masih tetap pemberani. Bedanya kalau sebelum masuk Islam itu menjadi preman, menjadi orang yang tidak suka dengan kebenaran, setelah masuk Islam tetap menjadi pemberani, namun pemberaninya demi membela yang hak, demi membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada siang itu Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang ingin menjadi anaknya menjadi yatim, hadanglah saya. Siapa yang ingin istrinya itu menjadi rondo ya janda, maka segeralah hadang saya. Maka nggak ada yang berani menghadang Umar bin Khattab. Dia siang-siang pergi ke Madinah dengan santainya, dengan membawa pedang. Nggak ada yang berani menghadang Umar, karena terkenal Umar ini kalau kelahi mesti menang. Pernah dikeroyok sekian orang juga menang. Umar luar biasa, kuat orangnya, kekar, besar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berhijrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan buru-buru. Siapa tahu nanti saya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah bersama engkau. Maka Abu Bakar senangnya minta ampun, luar biasa senang. Ini adalah kabar gembira karena menjadi sinyal kalau beliau Abu Bakar akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Maka bersegeralah Abu Bakar ini pulang mencari 2 unta terbaik. Dipilihnya 2 unta terbaik. Untuk apa? Sekiranya sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah, maka sudah siap unta-untanya, termasuk perbekalannya sudah disiapkan. Sewaktu-waktu Allah memerintahkan Rasul hijrah, maka unta dan perbekalan sudah siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di Mekah, memantau kondisi kaum muslimin supaya mereka itu dapat hijrah dengan selamat. Rata-rata mereka hijrahnya malam. Orang kafir Quraisy kalau sudah setelah Isya ngantuk tidur. Maka waktu itulah digunakan oleh kaum muslimin untuk siap-siap berangkat dari Mekah ke Madinah, hanya membawa harta secukupnya yang mereka miliki. Selebihnya mereka tinggalkan di Mekah, dan pada akhirnya rumah-rumah mereka, sisa-sisa harta mereka dirampas, diambil oleh kafir
Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang-orang kafir Quraisy ini tidak suka dengan Rasulullah, namun mereka tetap saja ketika punya barang-barang berharga selalu dititipkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul ini terkenal amanah. Jadi rumah Nabi itu seperti bank, banyak barang berharga, tapi bukan miliknya, milik tetangganya, milik orang-orang kafir Quraisy. Mereka benci kepada Rasulullah, mereka menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau punya harta, disimpannya kepada Rasulullah. Saking amanahnya, maka beliau sejak kecil memang dijuluki dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka suatu hari beliau kumpulkan titipan-titipan barang-barangnya itu, barang orang-orang yang menitipkan benda-benda berharga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau panggil Ali bin Abi Thalib yang masih muda belia. Beliau panggil Ali bin Abi Thalib, kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, sebentar lagi, tidak lama lagi, saya akan hijrah ke Madinah. Hanya nunggu perintah Allah berangkat. Adapun umat Islam sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Namun Rasul memantau dulu biar umatnya berangkat duluan. Rasul menunggu. Wahai Ali, ini barang-barang berharga milik kafir Quraisy. Ini barang titipan. Yang ini milik si fulan, yang ini milik fulan, ini milik fulana, ini milik si A, ini milik si B. Didata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, saya akan hijrah duluan, engkau tetap di sini. Nanti setelah saya hijrah, tolong barang-barang berharga ini diberikan kepada yang punya. Amanah ini disampaikan kepada yang punya. Rasulullah luar biasa akhlaknya. Bukan seperti kita, orang kalau udah benci sama kita, nitip harta ke kita membuat sekalian kan. Kita simpan, hijrah kita bawa gitu. Tapi Rasul tidak. Ini adalah amanah, maka tetap disampaikan. Sampai suatu kali orang-orang kafir Quraisy gundah, cemas, bingung, karena mereka tahu ini kaum muslimin sudah banyak yang hijrah ke Madinah. Dan di Madinah suku Arab, suku Aus, suku Khazraj sudah masuk Islam. Ini orang muslim akan membuat koloni di Madinah, akan membentuk masyarakat baru di Madinah, dan bisa jadi akan membuat sebuah negara tataran masyarakat baru di Madinah. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan eksistensi keberadaan kafir Quraisy Mekah. Mereka khawatir suatu kali nanti ketika kaum muslimin itu di Madinah, kemudian mereka kuat, mereka akan menyusun kekuatan untuk kemudian menyerang kaum musyrikin di Mekah. Maka atas kekhawatiran ini mereka mengadakan rapat darurat. Diadakanlah rapat darurat yang dihadiri oleh pembesar-pembesar dari suku Quraisy, diantaranya Abu Jahal, diantaranya Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan lain sebagainya. Khalid bin masuk Islam waktu itu. Semua kumpul rapat. Ini bahaya ini. Kaum muslimin pada hijrah ke Madinah. Mereka akan membentuk negara baru di Madinah. Ini kalau dibiarkan, mereka membuat kekuatan baru di sana, maka bisa jadi suatu kali nanti mereka akan ke sini menyerang Mekah dengan bala tentara mereka. Ini nggak boleh dibiarkan. Maka rapat itu kemudian mengusulkan lantas apa yang harus dilakukan. Akhirnya muncul kesimpulan bahwa yang terpenting adalah bagaimana bisa menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena intinya itu di Rasulullah, pusatnya itu di Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu
sudah dapat ditangkap, dibinasakan, dibunuh, selesai urusan. Tapi mereka masih takut, masih bingung. Rasulullah itu berasal dari suku Quraisy, masih saudara kerabat mereka juga, dari Bani Hashim, anak turunnya Bani Hashim, yang mereka itu juga terkenal keluarga yang sangat ternama, terpandang di Mekah. Tradisi Mekah yang merupakan bagian atau sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, siapapun yang membunuh secara sengaja maka dia akan dihukum kisos. Jadi hukum kisos itu sudah ada sebelum Nabi lahir, itu sudah ada, karena itu bagian dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka khawatir kalau kita membunuh Nabi Muhammad, maka pasti keluarga Bani Hashim akan menuntut kisos. Lantas bagaimana? Akhirnya nggak ada yang berani. Sepakat semua membunuh Nabi Muhammad, menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Tapi siapa yang eksekusi, siapa yang melaksanakan? Satupun suku Arab tidak ada yang berani. Ada yang mengatakan, sekarang ini untuk menangkap Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad jauh lebih mudah. Kenapa? Karena yang selama ini membacking, memberikan dukungan kuat Nabi Muhammad sudah tidak ada. Siapa itu? Abu Thalib, pamannya sudah meninggal. Abu Thalib itu sangat berpengaruh di Mekah. Beliau musyrik, nggak mau masuk Islam, tetapi selalu memberikan dukungan kuat terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena pengaruhnya yang luar biasa, orang-orang musyrik nggak berani berhadapan dengan Abu Thalib. Yang kedua, Siti Khadijah, istrinya, saudagar yang kaya raya, yang hartanya kalau zaman sekarang ini miliaran, tapi uang miliaran itu diinfakkan semuanya di jalan Allah untuk membela dakwah Islam. Khadijah ini sangat terhormat dari suku terhormat dari suku Quraisy. Maka mereka pun tak berani kalau Khadijah masih hidup. Sekarang dua orang sudah nggak ada. Siti Khadijah, saudagar yang kaya raya, yang dari suku yang sangat terhormat, sudah tidak ada. Pamannya sudah tidak ada. Jadi sudah tidak punya backingan Nabi Muhammad SAW. Maka dulu ketika pamannya meninggal, kemudian dilanjutkan dengan istrinya meninggal, Rasul sangat sedih sekali. Sangat sedih, sering merenung. Karena tahu dua orang ini yang selama ini berada di belakang Nabi Muhammad SAW, yang selalu membela dakwah beliau, keduanya sudah tidak ada. Maka Nabi Muhammad sangat sadar bahwa tekanan, bahwa ancaman dari suku Quraisy akan semakin merajalela. Yang kemudian Rasul SAW dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Maka waktu meninggalnya dua orang ini disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Saking sedihnya Rasulullah SAW. Rapatlah mereka. Akhirnya karena tidak ada keputusan, muncullah gagasan bagaimana sekiranya semua suku Quraisy itu pembesar-pembesarnya mewakilkan satu orang untuk terlibat membunuh Rasulullah SAW. Sekiranya satu suku besar mewakilkan satu orang dan semua terlibat membunuh Rasulullah SAW, niscaya Bani Hashim akan kebingungan untuk menuntut kisos. Mosok suku Arab sebelah kan dikisos. Dianggap ide cemerlang, ide bagus. Maka kemudian mereka siap-siap suatu malam. Selepas sholat isya, mereka mulai bergerak. Ditentukan harinya, hari A, hari ini, jam sekian, semua sudah siap dengan pedang masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW malam itu untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad memerintahkan memanggil keponakannya Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, masih muda belia, wahai Ali, Allah perintahkan saya hijrah malam ini.
Sebelumnya sudah saya kasih tahu barang-barang ini milik siapa, supaya engkau esok hari untuk sampaikan kepada pemiliknya. Malam ini wahai Ali, saya minta tolong engkau untuk tidur di kamar saya. Saya akan tidur di depan. Orang Quraisy tahu kamarnya Nabi Muhammad itu di mana. Orang Quraisy tahu jam berapa Nabi Muhammad SAW biasa keluar rumah. Pagi-pagi keluar untuk ke masjid haram melaksanakan sholat. Rumah Nabi itu sampingan seperti ini, nah samping seperti ini, sampingnya dekat. Maka kemudian tahu ini jam sekian Nabi akan keluar, kita hadang di depan pintu. Maka semua suku Quraisy itu dari perwakilan-perwakilan orang-orang ternama, kelompok-kelompok ternama, mereka datang mulai ba'dal isya mengintip, Rasul Nabi Muhammad masih tidurnya aman. Mereka mutar keliling. Ali meskipun Rasul memerintahkan untuk tidur di tempatnya, Ali tetap mengatakan siap. Padahal menggantikan Rasul bukan menggantikan untuk kesenangan. Ini menggantikan tidurnya Rasul siap mati kapan saja. Karena bisa saja kafir Quraisy ini mendobrak pintu Rasulullah SAW. Tatkala Rasul sedang tidur, langsung ditikam, bisa saja. Tidak harus menunggu Rasul keluar, sangat mungkin terjadi. Tetapi karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, tidak ada kata lain bagi umatnya, bagi Ali bin Abi Thalib selain mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar ya Rasulullah, sendikot dawuh dan saya akan melaksanakan. Laksanakan, meskipun resikonya adalah mati. Ini menggantikan suatu untuk siap mati. Kafir Quraisy datang mengelilingi mereka selama sekisaran ba'dal isya selalu ngintip, masih tidur, masih tidur. Malam-malam, tengah malam kisaran, kalau di Indonesia mungkin jam 12, jam 1-an. Tengah malam, Rasulullah SAW menyiapkan bekalnya, kemudian keluar pintu. Di kanan kiri pintu itu kaum kafir Quraisy siap dengan pedangnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fakhshayna fahum la yubsirun. Dikasih tutup oleh Allah Subhanahu wa taala mata-mata mereka, dari depan dikasih tutup, dari belakang dikasih tutup, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, mereka tak nampak, tak melihat Nabi Muhammad SAW. Ada cerita konon Nabi mengambil debu, kemudian debunya dilemparkan ke wajah-wajah orang-orang kafir Quraisy. Maka seketika itu juga sambil membaca ayat ini, seketika itu juga mereka tak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum Allah yang menutupi mata mereka. Nabi Muhammad SAW langsung pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, sahabat sejak kecil Abu Bakar, sahabat sepermainan, sahabat ketika berdagang. Maka akrab sekali Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar memang tahu benar dengan akhlak Rasul. Makanya ketika Rasul meminta Abu Bakar berdakwah kepada Abu Bakar untuk masuk Islam, segera masuk Islam. Teman sepermainan sejak kecil. Malam-malam, tengah malam, datang ke rumah Abu Bakar, mengetuk rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar langsung membukakan pintu, langsung terkejut kaget. Ya Rasulullah, ada apa? Abu Bakar sudah feeling, karena biasanya Nabi Muhammad SAW kalau main bersilaturahmi ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq, biasanya kalau nggak pagi, sore. Ini malam-malam, tengah malam ngetok. Wah, ini pasti ada sesuatu. Sudah feeling, wah ini pasti udah mau hijrah ini. Wahai Abu Bakar, Allah telah perintahkan saya untuk hijrah. Segeralah siapkan. Maka segeralah kemudian Abu Bakar mengambil dua untanya dengan sangat senang. Senang sekali Abu Bakar waktu itu, saking senangnya sampai menangis. Maka
Kata Asma binti Abu Bakar, anak perempuannya Abu Bakar, dia mengatakan, saya belum pernah melihat ayah saya menangis karena senang seperti peristiwa ketika hendak hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Segera kemudian Abu Bakar mengambil untanya. Asma inilah yang selalu memberikan bekal, karena setelah ini Abu Bakar bersama Rasul akan ke Gua Thur, yang di situ perbekalan selalu disuplai, dikirim oleh Asma binti Abu Bakar. Segera mereka menaiki unta dan mereka menyewa ini Abu Bakar. Abu Bakar sudah komunikasi, sedang ngobrol-ngobrol dengan orang kafir Quraisy, tetapi kafir Quraisy yang dapat dipercaya, yang tidak ikut kelompoknya Abu Jahal, namanya Abdullah bin Quraimid bersama ibunya. Ini orang yang secara ekonomi pas-pasan, disewa, dibayar untuk memberikan petunjuk jalan menuju Madinah, tapi bukan jalan yang biasa. Karena kalau menggunakan jalan biasa, itu pasti akan ketahuan, akan mudah ditangkap oleh kafir Quraisy. Yang tahu jalan memutar, jalan setapak ini adalah ini satu orang ini, Abdullah bin Quraimid ini bersama ibunya. Maka disewalah dua orang ini menunjukkan tempat sambil mutar sampai ke Gua Thur. Malam-malam itu Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW ke Gua Thur. Guanya itu bukan seperti yang kita bayangkan, batu kemudian lorong dalam, itu tidak. Hanya semacam lorong kecil yang hanya muat dua orang, itu pun dua orang itu sesek. Batu numpuk, tapi ada lubang kecil di bawah. Kalau kita masuk, dalamnya itu bolong, kosong. Dan itu nggak besar. Kalau dua orang itu masih desak-desakan. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW masuk ke sana bersama Abu Bakar. Rasul di sebelah dalam, Abu Bakar sebelah luar. Abu Bakar itu karena tempatnya sempit, sehingga kakinya itu masih nampak dari luar. Sehingga kalau orang melihat ke bawah gini, jempolnya ketok. Ya. Jari-jarinya nampak. Pada waktu itu, pagi hari, subuh, orang-orang kafir Quraisy ini menanti keluarnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata sampai dini hari, sampai subuh, sampai matahari terbit, kok Nabi tidak keluar. Akhirnya mereka masuk ke dalam, melihat kamar Rasulullah SAW. Ternyata di situ ada Ali bin Abi Thalib. Dikiranya Nabi Muhammad, ternyata Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian mereka bertanya, wah Ali, kemana Rasulullah SAW? Ali menjawab, saya tidak tahu. Maka bersegeralah kafir Quraisy ini, karena yang ditarget Nabi Muhammad, maka Ali dibiarkan. Ali tidak dibunuh, tidak disiksa. Ali juga berasal dari keluarga terhormat, sama. Jadi aman. Yang sering disiksa oleh kafir Quraisy itu budak-budak. Adapun orang-orang terhormat, Utsman, Umar ini karena tidak disiksa. Abu Bakar itu tidak pernah. Tapi orang-orang yang kelas sosialnya itu yang di bawah, nah ini yang sering disiksa, diganggu oleh kafir Quraisy. Mereka segera pergi, kemudian mengejar Rasulullah SAW yang menuju Madinah lewat jalan biasa. Tidak ada. Dilihat jejak-jejaknya, tidak ada. Akhirnya mereka berpikir tidak ada tanda-tanda, tidak ada jejak Nabi Muhammad lewat jalan ini. Maka mereka mulai mikir, ini kemungkinan besar, ini Nabi Muhammad masih di Mekah ini. Karena nggak ada tanda-tanda. Di Arab itu padang pasir. Padang pasir kalau ada unta lewat, itu ada bekasnya, tampaknya itu ada. Bekas telapak kakinya unta atau kuda itu ada. Ini nggak ada tanda-tanda. Tapi ini pasti Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq masih di Mekah. Maka mereka balik ke Mekah mencari sampai ketemulah Gua Thur. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad SAW dengan memberikan mukjizat. Gua Thur pada waktu itu
ditutupi oleh laba-laba. Rumah laba-laba. Di samping rumah laba-laba ada pohon kecil, di situ ada burung yang baru ngeremi telurnya. Tapi kaki Abu Bakar masih nampak, jempolnya masih nampak. Kafir Quraisy menuju Kuwathir. Ketika sampai Kuwathir dari jauh, deketin. Mereka berpikir nih kayaknya ada di dalam ini. Tapi ada satu orang yang agak mungkin Nabi Muhammad di dalam di situ ada burung, ada laba-laba, ada burung, nggak mungkin. Akhirnya mereka keluar, nggak jadi ke Kuwathir. Ketika di jalan ada satu orang kayak ada di dalam ini. Saya curiga mesti ada di dalam ini. Sudah mau pulang lagi ke situ lagi, tetapi oleh Abu Jahal dikatakan nggak mungkin ada rumah laba-laba. Udah kita cari yang lain. Abu Bakar pada waktu itu ketika kaum kafir Quraisy sudah sangat dekat dengan gua, itu ketakutan, sedih. Takutnya bukan karena dirinya, bukan, tapi khawatir ketika Rasulullah SAW itu nanti ketangkap. Sedih kalau Rasulullah itu ketangkap. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sekiranya mereka itu nengok ke bawah sedikit saja, mereka pasti akan tahu kita ini ada di dalam. Sebabnya apa? Kakinya nampak. Maka kemudian Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Kita berdua, tetapi ada Allah SWT. Akhirnya mereka selama 3 hari berada di Kuwathir. Untuk makanan dikirim oleh Asma binti Abu Bakar. Di dalam gua itu bukan enak, sempit. Kadang ada makhluk-makhluk, ada hewan-hewan, kadang ada semut. Suatu kali Rasulullah SAW ngantuk tertidur. Tidurnya di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidur biasa, pas agak selonjoran sedikit, ada kalajengking lewat kena kakinya Abu Bakar, menggigit kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Kalajengkingnya ini Abu Bakar kesakitan, sakit sekali, digigit oleh kalajengking, capek ini, sakit sekali. Sampai kemudian kalajengkingnya ini pergi, tapi sakitnya masih sangat terasa. Sampai tak terasa Abu Bakar menangis, air matanya netes, menjatuhi pipinya Rasulullah SAW. Maka Rasul terbangun. Dan kaget. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Kata beliau, ya Rasulullah, waktu tadi baru saja ada kalajengking yang menyengat saya. Saya merasa sangat sakit sehingga tak terasa air mata saya, kayak saya menahan sakitnya, air mata saya menetes. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, kenapa tak kau bangunkan saya? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagi saya yang utama itu adalah saya. Saya melihat engkau sedang enak tertidur, maka saya tidak ingin mengganggu engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melihat lukanya Abu Bakar, kemudian dikasih ludah, didoakan, kemudian Abu Bakar sembuh dari gigitan kalajengking. Setelah beberapa hari di Kuwathir, setelah dikira suasana sudah kondusif, sudah aman, maka mereka berdua keluar dari gua, berangkat menuju Madinah. Madinah Mekah itu tidak dekat, jauh, kisaran sini Jawa Timur, Surabaya, lumayan jauh. Naik mobil itu bisa semalaman, jauh. Berita hijrahnya Rasulullah SAW itu segera menyebar, termasuk sampai ke Madinah. Karena di Madinah sesungguhnya mereka telah menanti hijrahnya Rasul. Mereka sudah siap-siap ingin menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Beberapa orang yang lalu-lalang dari Makkah Madinah mengabarkan itu, akhirnya orang-orang Madinah mulai siap-siap. Rasulullah SAW
jalan memutar, kemudian berangkat menuju Madinah. Orang kafir Quraisy ternyata tidak diam. Ketika mereka ini kesana kemari hendak mencari Rasulullah SAW tidak ketemu, akhirnya membuat sayembara. Sayembaranya apa? Siapapun yang dapat menangkap Rasulullah SAW hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Kalau katakanlah satu unta harganya 50 juta kali 100, sugih kayak mendadak. Banyak orang-orang yang pengen, banyak yang berusaha untuk mengejar Nabi Muhammad SAW, mencari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya orang yang bernama Suraqah. Suraqah ini pandai naik kuda, pintar naik kuda, bisa naik kuda dan berjalan sangat kencang. Maka dia ketika mendengar ada sayembara berhadiah 100 ekor unta, segera pulang ke rumahnya, mengambil pedangnya, mengambil kudanya, berangkat ke Madinah. Nabi Muhammad SAW ketika di perjalanan berangkat ke Madinah, siang malam, kadang istirahat sejenak, berangkat lagi, istirahat sejenak, berangkat lagi. Abu Bakar As-Siddiq ketika bersama Nabi Muhammad SAW, perilakunya menurut Rasul agak aneh. Abu Bakar kadang di depan, kadang jalan di belakang, kadang jalan di samping kanan, kadang jalan di samping kiri. Akhirnya Rasul lihat, wahai Abu Bakar, ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa jalanmu kok nggak konsisten? Kenapa jalanmu kok aneh? Kadang lewat depan saya, kadang lewat belakang saya, kadang kanan, kadang kiri. Ada apa wahai Abu Bakar? Maka dijawab oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ini sangat khawatir dengan engkau wahai Rasulullah. Tatkala saya ada di depan, saya khawatir musuh menghadangmu dari belakang pakai panah. Sekiranya saya yang kena, saya mati, tidak ada masalah. Tetapi sekiranya engkau yang kena, apa yang akan terjadi bagi untuk umat ini wahai Rasulullah? Ketika saya di samping kanan, saya khawatir terjadi apa-apa dari samping kiri. Ketika saya di samping kiri, saya khawatir terjadi apa-apa di samping kanan. Ketika saya di belakang, takut dari depan. Ketika di depan, takut dari belakang. Maka saya selalu khawatir, maka saya jalannya selalu memutar. Kadang lewat depan, kadang belakang, kadang kiri, kadang juga lewat kanan. Supaya apa? Supaya Rasulullah SAW bisa selamat sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, karena sudah azan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama memberikan manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat membimbing kita, semakin dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah semuanya mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya yang halal, yang barakah, yang melimpah, sehingga dapat berangkat ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang bersyukur, yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khatimah, dimudahkan ketika menghadap Allah, ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan dimudahkan ketika kita kelak di alam kubur, diselamatkan dari fitnah kubur, ditetapkan lisan kita untuk menjawab malaikat tatkala menanyakan kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan para nabi, dibangkitkan kepada syuhada sholihin. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dituntut oleh Nabi Muhammad SAW ke Telaga Al-Kautsar,
di mana siapapun yang minum seteguk air dari Telaga Al-Kautsar niscaya tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan tatkala kita menyeberang Shiratul Mustaqim, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke surganya, diangkat derajat kita di surga, dibangunkan istana Makkah di surga bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.